setiap kata-kata yang diulang di dalam Al-Quran menunjukkan kehati-hatian. Sekali lagi ya, setiap kata-kata yang diulang di dalam Al-Quran menunjukkan kehati-hatian. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, ada apa sebetulnya dengan dolim? Sampai kata dolim diulang-ulang di dalam Al-Quran. Coba, ada yang tahu pengertian dolim apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi syai'im minhu mastata'tum. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan, kenikmatan, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, menjalankan segala bentuk atau sebagian kewajiban kita selaku manusia yang masih bernyawa. Padahal buat Allah sangatlah mudah dan tidak susah mewafatkan kita dalam keadaan pintu tobat sudah tertutup. Buat Allah sangatlah mudah dan tidak susah mewafatkan kita dalam keadaan kita berdosa padanya. Buat Allah sangatlah mudah dan tidak susah mewafatkan kita dalam keadaan kita maksiat padanya. Tapi Allah tidak melakukan itu semua. Allah terus berikan kesempatan kepada kita, tiada lain adalah untuk terus memperbaiki perilaku ke arah yang lebih baik. Salawat serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan pada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, yang harus kita gugu serta kita tiru di dalam aspek kehidupan sehari-hari. Yang kita tahu di dalam konteks sejarah bahwa salah satu pemuda yang kelak bakalan sibuk di akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad mencari umatnya. Nabi Muhammad ingin berada di dalam surga bersama umatnya. Oleh sebab itu, kita yang masih diberikan nyawa sudah selayaknya dan memang sepantasnya untuk memantaskan diri dengan pola peribadahan yang dilakukan oleh beliau, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pak pernah mendengar kata dolim? Sering mendengar kata dolim? Atau memang baru sekarang? Sering. Entah berapa puluh kalimat dolim di dalam Al-Quran sering kita baca. Malahan kata itu seolah-olah sering diungkapkan di dalam Al-Quran. Kita akan coba ngebahas tentang kata dolim, Pak. Saya kasih clue saja sedikit. Setiap kata-kata yang diulang di dalam Al-Quran menunjukkan kehati-hatian. Sekali lagi ya, setiap kata-kata yang diulang di dalam Al-Quran menunjukkan kehati-hatian. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, ada apa sebetulnya dengan dolim? Sampai kata dolim diulang-ulang di dalam Al-Quran. Coba, ada yang tahu pengertian dolim apa? Yang sebelah kanan dan sebelah kiri yang di depan saya, silahkan jawab. Pengertian dolim apa? Ayo Pak, nggak apa-apa. Kita lebih ke sharing aja. Sering ngaji ya? Sering dengar kata dolim? Coba minta diulang aja. Dolim itu apa sih? Nanti kita coba garis lurusnya aja. Dolim itu apa, Pak? Apa? Pengkhianatan. Terus apa lagi? Membodohi. Terus apa lagi? Dari sekian banyak cuman baru 2 nih. Perwakilan, oke. Apa yang disebut dengan dolim? Ada lagi, Pak? Oke, saya ambil benang merahnya saja. Pengertian dolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dulu pernah ketika saya masih belajar di pesantren, wali kelas saya ngasih tahu seperti ini. Sepatu jeung kopiah teh mahal keneh sapatu. Logikanya harusnya yang paling mahal berada di mana? Di atas. Ya. Yang mahal itu berada di atas. Tapi ternyata karena memang posisi tupoksinya adalah harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka tetap yang mahal mesti di bawah. Kopiah walaupun murah tetap mesti di atas. Kalau seandainya kita melihat kata definisi seperti itu,
Apakah kita termasuk orang yang dolim atau tidak? Ketika ada ungkapan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perasaan diri kita jujur jauh dari kata dolim loh. Ya, sok aja jujur. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seolah-olah pengertian itu jauh dari apa yang kita lakukan. Kemudian kita tarik benang merahnya menurut Al-Quran juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, kami jadikan jin manusia illa liya'budun. Ke dunia ini untuk apa? Untuk apa? Illa liya'budun, untuk tapi kenyataannya apa? Realitanya seperti apa? Apakah kita betul-betul taat atau banyak maksiat? Kan sekali lagi saya bilang bahwa kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi untuk apa? Illa liya'budun, untuk beribadah. Tapi pada kenyataannya, apakah beribadah bahasanya atau haram jadah gitu? Apakah kita bermaksiat atau kita taat? Berarti seolah-olah kata dolim itu ada nggak buat kita? Ternyata ada, melekat loh. Ini yang dikhawatirkan, seolah-olah kita sering berbicara kata dolim, tapi ternyata perilaku dolim itu ada pada diri kita. Terus apa ancaman dan bahaya orang-orang yang mempunyai sifat dolim yang melekat pada diri? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Pertama ayat 57. Kemudian ayat 140 dan As-Su'ara ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ngasih tahu kepada kita, wallahu la yuhibbud dhalimin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sesuatu yang sudah tidak disukai oleh Allah, lantas disukai oleh siapa? Nah, itu. Kalau ada perilaku dolim melekat pada diri ini, kemudian tidak berusaha untuk menghilangkannya, kemudian tidak berusaha untuk menekan agar sifat dolim itu tumbuh pada diri ini, maka siap-siap perilaku kita itu adalah sahabatnya setan. Allah sudah tidak suka terhadap orang yang mempunyai sifat karakter dolim. Terus gimana caranya? Tekan dong. Jangan dibiarkan begitu saja. Gimana cara nekannya? Ya mungkin salah satunya seperti ini. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Harus saling mengingatkan satu sama lain. Gak bisa melawan kedoliman dengan sendiri, gak bisa. Karena apa? Kesalahan kita lebih tahu orang lain daripada kita sendiri. Dan kita juga kalau merasa bahwa ada yang salah, ya legowo lah. Oh iya, maaf, kayak gimana. Karena ketika kita ngasih tahu, kamu ada kesalahan gini, enggak, saya mah kok. Wah, itu mah pandangan dia saja mungkin. Tidak menutup kemungkinan salah satu karakteristik kedoliman ada pada diri seseorang. Apa resikonya? Wallahu la yuhibbu dhalimin. Allah tidak suka. Lantas untuk apa kita hidup di dunia kalau memang Allah tidak suka? Kan ini bumi milik Allah ya. Apa yang ada di muka bumi, huwaladzi khalaqalakum fil ardi jami'an,
semuanya milik Allah. Lantas buat apa kita hidup di dunia kalau Allah tidak suka? Allah akan berikan harta pada kita, tapi dengan harta itu kita membuat lupa padanya. Istidraj namanya. Disibukkan dengan harta. Allah berikan umur panjang kepada kita, tapi semakin maksiat, kelak nanti di akhirat 3 golongan yang tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan itu diantaranya adalah orang yang diberikan umur panjang, tapi sayang dengan kepanjangan umur, dia tidak bisa taat pada Allah. Allah tidak akan melihat dengan penuh kasih sayang, Allah akan melihat dengan penuh siksaan yang sangat dahsyat. Buat apa kita hidup di dunia, di muka bumi Allah, kalau Allah tidak suka pada kita? Pak, jangankan sama Allah, sama istri saja, Pak. Kalau lagi ada masalah ya, guntreng kita, Pak. Pernah, Pak? Atau sering? Atau pura-pura, oh saya mah enggak, alhamdulillah. Enggak tiap hari, maksudnya tiap bulan mah suka gitu. Sama istri saja pernah guntreng, Pak ya? Kebayang kalau istri lagi marah ke kita, pulang ke rumah enggak ada nasi, Pak. Ada nasi, enggak ada ikannya. Terus mau tidur, disuruh di sofa di depan, enak enggak sih? 3 hari saja, Pak, sedihnya luar biasa. Kadang minta langsung kepada Allah, ya Allah, tunjukkan apa salahku ini atuh gitu. Cari solusi yang terbaik gitu. Mau dibuang sayang nggak ada lagi gitu kan. Terus mau ganti juga malu, sudah tua gimana gitu kan. Tapi apa yang terjadi itu baru sesama manusia. Ini sama Allah loh. Kalau Allah sudah tidak suka, maka tidak menutup kemungkinan. Kata Allah nih, kamu orang yang dolim ya, saya akan kasih kamu oksigen sedikit demi sedikit. Mau apa coba? Mau kayak gitu? Hak nggak buat Allah? Hak nggak buat Allah? Hak juga dong buat Allah. Nih matanya nih, kata Allah, gua kasih kelilipan seumur hidup loh. Mau gimana? Hak nggak buat Allah? Hak kan buat Allah. Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu semua? Allah masih sayang pada kita. Jangan sampai kedoliman itu benar-benar ada pada diri. Ngeri kalau Allah sudah buat perhitungan lebih dahsyat lagi.